Maka poin di ujungnya pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan psikologis. Tegakah? Gitu. Martin Paes Major League Soccer. Ini kan dia bukan Jan Oblak. Dia bukan Jan Sommer gitu. Perlu diumbar ke publik oleh seorang Coach Nova. Kan ketika ada ucapan pandit yang kemudian menurut dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Nova mengumbar itu ke publik? Jadi ini sangat lucu sekali ya apa yang dikatakan oleh Bung Toel dengan segala macam komentarnya yang sangat-sangat tajam kepada timnas Indonesia. Kalau dulu dia bilang tega nggak tega, sekarang dia berikan alasan seolah-olah dia ingin mendapatkan perhatian penting dari para supporter timnas Indonesia. Dan kita simak bersama apa kata dari siapa ini? Coach Nova Arianto ya, bahwa Coach Sintayong itu sangat luar biasa, jangan disepelekan. Coach orang yang selalu jujur dengan apa yang dia lihat. Ada sih kejadian yang Coach bicara ini di saat dia datang, dia belajar banyak dari kultur sepak bola Indonesia. Jadi lebih baik saya marahnya di depan orang banyak. Gua harap Erick Thohir masih 10 periode di PSSI, tapi karena ya emang jalannya udah bener, masa kita kritik. Kritik kalau salah, dukung kalau benar, udah gitu aja. Sintayong yang tahu sikonnya. 30 sekarang lebih ke 40% dengan hadirnya Martin Paes. Main lawan Saudi kan, telat daftar. Bagaimana ya sahabat-sahabat Garuda? Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Menurut saya ini ya, Bung Toel ini sengaja ya mencari alasan, mengeles dan segala macam dengan berbagai macam komentar yang diutarakan secara tidak langsung mulai sejak dulu, bahwa sudah sangat jelas ya ketidaksukaan Bung Toel terhadap timnas Indonesia itu sudah sangat nyata, bukan sekedar berbicara sepak bolanya saja, tetapi sejak kedatangan dari para pemain naturalisasi secara prosesnya dan disebutkan dengan pemain diaspora itu secara resminya sudah menjadi produk negara. Dan mungkin mereka cawe-cawe yang anti naturalisasi, lebih tepatnya adalah Bung Handuk, sekarang dia ngemis ingin dipuji oleh para supporter timnas yang saat ini timnas Indonesia sedang fokus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi PR bagi Coach Sintayong itu sangat jelas sekali dan sudah dibenahi semua. Jadi dengan kedatangan dari para pemain naturalisasi, kemudian kedatangan dari asisten baru yang saat ini sebagai asisten striker, itu kita sudah ketahui bersama bahwa komentar-komentar yang masih begitu tajam kepada Coach Sintayong ini terus dilontarkan dan diserang habis-habisan Coach Sintayong. Dan saat ini Bung Handuk mengatakan bahwa persoalan naturalisasi yang dulu ini berkiprahnya dalam persaingan ini mencari alasan menurut saya. Jadi menurut kamu ya sahabat-sahabat Garuda, silakan ditulis di kolom komentar. Dan ini Bung Handuk ini, Bung Toel ini ingin mencari simpati para supporter ya, ingin bagaimana, nggak tahu saya maksudnya dari Bung Toel sebenarnya ini ya. Jadi silakan ditulis di kolom komentar tanggapan kalian dan mari kita simak bersama agar tidak salah paham ya. Baik itu komentar-komentar dari para pengamat ternama ataupun dari sang pelatih itu sendiri. Dan komentar-komentar yang nyelekit dari Bung Toel ini kita sekak habis-habisan ya. Dan sebentar lagi timnas Indonesia akan berangkat ke Jeddah. Ini guna untuk pengkondisian para pemain dari kondisi-kondisi dan cuaca yang ada di Jeddah ini. Oke sahabat-sahabat, kita langsung simak bersama bagaimana tanggapan kalian. Silahkan ditulis di kolom komentar. Tahu privacy itu menurut Coach gimana sih? Tolong jelasin dong Coach. Gue itu selalu dukung pemain timnas, siapapun orangnya. Jadi kalau ada satu pemain dibully sama siapapun pemainnya ya, dibully dan gue lihat pemain ini nggak salah, akan gue dukung. Intinya itu. Kebetulan sekarang Arhan, dulu sempat Marcelino, bahkan Kakak yang dibully itu gue juga lawan. Kita itu boleh mengkritik, tapi tidak membuli. Oke? Dan orang itu sering lupa bedanya atau mungkin IQ-nya nggak nyampe antara bully dan kritik. Ya. Jadi siapapun pemain timnas yang dibully, gue akan bantu. Gue akan dukung lewat sosmed. Itu intinya.
Jadi nanti ada siapa lagi, itu gue akan backup mereka kalau mereka dibully dengan cara yang nggak benar. Itu yang beredar kan. Jadi netizen kita banyak, nggak semuanya. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengarkan. Jadi kalau gue keluarkan statement dan di situ jelas gue jelaskan, dipelintir. Kalau lu ngilangin 1-2 kata kan konteksnya udah berbeda. Iya betul. Nah, ini yang mereka lakukan seolah-olah ya ini kan bagian dari fitnah. Nah, ini hobi mereka. Kenapa? Biar mereka dapat panggung. Orang kayak gitu langsung gue blok. Nggak perlu gue diskusi ini itu. Karena tambah lama tambah kelihatan siapa yang pansos, siapa yang enggak. Gitu. Oke, jadi nggak usah kasih reaksi ke orang. Nggak usah kasih reaksi yang orang memang punya niat. Kan pilihannya cuma 2. Either dia bodoh, nggak ngerti, atau dia jahat. Dia paham tapi sengaja dipelintir. Iya. Nah, 2 orang kayak begini kita hindari. Tapi memang resiko sebagai public figure untuk semua orang, termasuk pemain bola, pemain apa. Ya hal-hal kayak gini bisa terjadi dan gue udah puluhan ratusan kali mengalami itu. Nah, apalagi Arhan, apalagi Marcelino, apalagi Kakak, ribuan di PSSI ini kan tergantung ketua ya. Jadi gue harap Erick Thohir masih 10 periode di PSSI, tapi itu kan nggak mungkin. Yang paling mungkin 3 kalau nggak salah masih boleh. Jadi gue harap Pak Erick sehat selalu, pimpin baik, karena progres di bawah Erick Thohir ini luar biasa. Gue sangat happy dengan PSSI sekarang. Montak sama orang PSSI kan. Sekarang gue sangat jarang kritik PSSI kan. Karena ya jalannya udah bener, masa kita kritik karena harus mengkritik, ya nggak gitulah. Tuh. Kritik kalau salah, dukung kalau bener, udah gitu aja. Mantap. Dan kritikan dari gue itu bukan untuk menghancurkan orang, untuk membangun, untuk memotivasi. Iya. Ini orang netizen harus belajar bahwa kritikan itu positif, bukan negatif. Aku nggak dikritik. Deket juga, dia bisa pulang balik. Enggak, lu harus di Eropa, ibarat sedikit diasingkan dengan budaya baru, biar pikiran lu itu terbuka. Jadi kalau orang main di Eropa atau sekolah di Eropa, beda cerita. Lingkungan yang membuat lu pemikiran bisa terbuka. Iya. Nah, ini orang sering nggak paham. Iya sih, kayak Koci tinggal di Belanda punya. Lagi bukan masa itu nomor 2, 3 mungkin ya. Tapi pertama itu dari hati. Mereka lebih nyaman di mana? Kalau mereka merasa di sini mereka kan superstar kan. Iya. Padahal di klubnya ya kayak Strike lah, contoh Ivariano itu kan nggak ada yang lihat kan kalau di jalan-jalan di Utrecht. Exposure lah. Exposure luar biasa. Iya. Mereka kembali sekali lagi tergantung hati pemain itu maunya main di mana. Iya, nah tanggapan Koci kalau netizen kan kayak banyak juga, misalkan udah ngebidik siapa nih Pak STY, terus kayak akhirnya nggak milih kita, kurang nasionalis. Itu tanggapan Koci gimana kan? Nggak, itu kamu maksudnya antara Elkan dan itu kan? Nggak, gue rasa itu masalah perbedaan budaya aja untuk menanggapi sesuatu. Nggak ada yang salah. Gue pengen Elkan datang, gue kecewa Elkan nggak dipanggil, tapi gue paham dia pelatihnya, jadi gue tetap dukung Sintayong 1000%. Sintayong yang tahu sikonnya, Sintayong yang tahu dia gantikan Hopner sama Ahmad dengan siapa, bukan kita. Kita kan netizen juga. Kalau gue ditanya dan orang sering tanya, Coach Elkan gimana? Ya gue pengen Elkan datang, tapi kan kita nggak tahu pertimbangan Sintayong, ya kan? Maka dari itu gue bilang kalau Sintayong nggak panggil, which is sekarang emang nggak dipanggil, tapi that's okay. Gue tetap dukung Sintayong. Ujung-ujungnya adalah nomor 1 apa? Timnas. Iya. Baru pemain, pelatih, PSSI, baru netizen. Jadi ini nomor 1. Demi kepentingan timnas, ya semua yang di bawah mendukung timnas ya gue dukung. Sekarang kan 30, sekarang lebih ke 40% dengan hadirnya Martin Paes. Jadi peluang karena kiper itu penting banget. Apalagi kita ketemu negara yang udah sering ikut Piala Asia, sering main di Piala Dunia. Tapi itu kan di atas kertas.
Realitanya kita nggak tahu. Kita harus lihat lagi ya. Sayangnya dia nggak bisa main lawan Saudi kan, telat daftar. Tapi habis itu dia bisa main lawan Australia di kandang. Kita lihat. Semoga benar sesuai dengan apa yang gue kenal Martin Pas sudah lama karena dia bekas kiper FC Utrecht. Jadi gue dulu sering lihat dia main. Ini kiper bagus, bener bagus. Cuma waktu itu dia cedera lama. Eksplosif gitu maksudnya coach? Nggak bagus. Pas dia cedera, kiper cadangan yang dimainkan itu mainnya bagus. Ya. Jadi pada dia sepuh dia jadi cadangan. Ya itulah terjadi dalam sepak bola. Tapi habis cedera dia nggak berkurang performanya. Dia nggak dimainin. Tapi nggak dapat menit sama sekali. Nggak banyak. Oh. Dan akhirnya dia pindah ke Amerika kan. Gitu. Dan di Amerika kan jadi player of the year juga. Nah, itu terbukti bahwa dia memang bagus. Kalau orang sepak bola, kalau orang yang mendalami development dan mendalami proses sepak bola paham itu. Kalau Anda melatih Hernando Ari dalam semua proses dari usia muda sampai dia senior, lalu dia berhasil mencapai itu, maka poin di ujungnya pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan psikologis. Tegakah itu? Jadi jawabannya bukan ngeles bersaing, poinnya bukan bersaing. Karena kalau kita konsisten, naturalisasi itu direkrut karena kemampuannya di atas rata-rata. Poin saya itu. Namun kan begini Bung Toel. Ya, challenge-nya makin tinggi, tantangannya. Kedua, dipanggillah Martin Paes. Satu, tantangan makin tinggi, iya betul. Tapi saya menguji filosofi sepak bola, menguji pemikiran orang sepak bola. Anak yang sudah melalui proses dan dia sudah membuktikan dan dia memberi kontribusi, layak nggak jadi posisi itu? Layak. Kenapa? Karena ada pertimbangan sepak bola lagi. Pertimbangan sepak bolanya adalah kalau Anda terbiasa jadi pemain utama, pemain inti, begitu Anda tidak main dicadangankan, itu akan pengaruh. Ada faktor mental, ada faktor skill yang nanti akan menurun dalam kemampuan. Kalau Anda tidak bermain, Anda terbiasa jadi pemain utama, pemain inti, lalu Anda cadangan, itu akan pengaruh. Jadi itu ada faktor resiko dari sisi sepak bola. Orang sepak bola silakan berdiskusi dengan ini. Hernando Ari melalui proses semua. Apakah Hernando Ari siap bersaing? Siap, saya bilang. Karena dia bukan Jan Oblak, Jan Sommer gitu kan. Bahwa dia datang dari MLS yang kualitas lebih tinggi, yes. Itulah catatan kritis kita kan. Buat Hernando, makanya saya bilang tidak tega itu ada persoalan fair unfair enggak? Fair unfair enggak keputusan sepak bolanya buat Hernando gitu. Karena dia sudah melalui prosesnya. Dia tidak dikarbit, dia menunjukkan diri saya pantas gitu. Lalu datanglah naturalisasi dan dia menyerahkan posisi itu kan. Saya siap bersaing, firm, yes. Jadi saya tidak menentang apa yang diucapkan atau isi yang diucapkan. Kalau dari sisi komunikasi bukan konten pesannya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu perlu diumbar ke publik? Kan itu. Oleh seorang coach Nova. Oleh seorang coach Nova, kan begitu. Kenapa? Karena anak 17 tahun pasti tidak dalam posisi sempurna. Dia grooming kan. Ya, sedang berkembang, tempatnya salah. Maka ditempatkanlah pelatih. Kalau sedikit-sedikit Nova mengumbar ke publik, sekali lagi bukan soal isinya, tetapi cara komunikasinya, maka ada efek atau dampak yang kurang bagus, eksesnya. Contoh, Tuan aja yang sedemikian matang langsung bertanya-tanya, siapa gerangan pemain yang dimaksud, yang belum apa-apa sudah star syndrome, yang belum apa-apa sudah tinggi hati. Apalagi nanti publik, apalagi nanti media sosial. Dan ini dampaknya akan sangat tidak bagus buat pemain. Karena orang akan jadi ini menduga-duga, berprasangka atau mencari-cari siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nova. Dan kalau sampai kemudian salah prasangka itu lalu terlanjur tersebar ke publik, kan sulit merecovery-nya. Arkan Kakak aja kan bapaknya yang mantan pemain tim nasional juga seangkatan Bambang Pamungkas, tergores ketika ada ucapan pandit yang kemudian menurut dia tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gegabah, dan itu berpengaruh pada psikologis Kakak karena recovery-nya yang susah. Maka concern saya adalah pada cara komunikasi. Pertanyaannya, kenapa Nova mengumbar itu ke publik? Karena sebetulnya di balik itu
itu kan dapurmu, itu kan pekerjaan rumahmu. Kalau Anda umbar itu ke publik dan di tim Anda ada seperti itu, berarti Anda belum jadi leader yang bagus. Anda belum menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, itu memang semacam keluh kesah ya. Tapi Ya, makanya apa Nova tertular gaya atau model Sintayong yang suka mengumbar itu, kekurangan-kekurangan pemain itu, yang harusnya itu jadi tanggung jawab untuk dibenerin. Tuan seorang pemimpin program produksi, ada anak buahnya terus Tuan umbar ke publik, bukankah Tuan yang tanggung jawab? Yang Tuan beresin itu krunya supaya rapi pekerjaannya, kan begitu. Itu PR-nya loh, dan dia umbar ke publik. Coach Shin orang yang selalu jujur dengan apa yang dia lihat. Oh, nggak pakai filter ya? Ya, nggak pakai filter. Apa yang menurut ya A. Contoh kejadian. Ada kejadian apa contoh? Satu contoh ada sih kejadian yang Coach Shin bicara ini di saat dia datang, dia belajar banyak dari kultur sepak bola Indonesia yang menunjukkan kalau pemain tidak bisa dimarahin di depan umum. Oh. Misalnya saya harus marahin Mas Hoki. Biasanya kalau orang Indonesia di Mas Hoki tadi salah. Dan menurut Coach Shin itu salah. Karena apa? Karena kalau saya cuma kasih tahu Mas Hoki, nanti takutnya keduanya akan buat salah yang sama. Jadi lebih baik saya marahnya di depan orang banyak agar mereka tahu kesalahan Mas Hoki jangan sampai terjadi dengan Yang lain. Sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup untuk statement dari apa yang sudah dinyatakan oleh Coach Sintayong, oleh Coach Nova Arianto, dan juga para pengamat dari sepak bola timnas Indonesia, dan juga pengamat yang sudah ternama ya, berbeda dengan para kritikan yang anti naturalisasi, anti timnas era Coach Sintayong dengan segala macam kritikan yang dilontarkan yang begitu tajam. Bahkan mereka bukan hanya mengkritik soal dari permainan, dan juga lebih tepatnya di sana serangan kritikan-kritikan yang dilontarkan adalah kepada personalnya ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, persiapan saat ini timnas Indonesia sudah bisa dikatakan 90%, di mana timnas Indonesia akan melaju ke putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi di pertandingan pertama di Jeddah menjadi tim tamu, dan timnas Indonesia akan terus berjuang dan meningkatkan mental dan kondisi fisiknya untuk mendominasi dan meminimalisir dari kondisi-kondisi dari cuaca yang terjadi di Jeddah. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai supporter dari timnas Indonesia, mari kita berikan dukungan dan doa yang terbaik. Jika timnas Indonesia harus kalah, semoga timnas Indonesia tidak terlalu mencolok kalahnya. Jika timnas Indonesia dengan harapan, jadi pasti semuanya ini berharap timnas Indonesia tidak mau kalah, jadi tidak mau kehilangan poin di sana, paling tidak mendapatkan 1 poin, artinya imbang. Jadi kalau berbicara squad saat ini, timnas Indonesia sudah bisa dikatakan luar biasa, meskipun ada beberapa lini yang sedang bolong. Jadi timnas Indonesia semoga mentalnya tidak mudah ciut ya. Jadi para pemain sudah membuktikan dirinya dari berbagai kondisi-kondisi yang dihadapi, baik dari klubnya ataupun dari segi pelatihan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.